Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Azminur Fadilah, mahasiswa aktif dari STIKOM Bandung dengan NIM 0122232262 dari Prodi Manajemen Komunikasi. Yang saya hormati Ibu Tresia Wulandari MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah presenter. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai format berita. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada jenis-jenis format berita, yang ketiga ada struktur penulisan berita, yang keempat ada rumus 5C untuk penulisan berita di media TV, yang kelima aturan-aturan dasar, selanjutnya ada metode triangulasi, dan yang terakhir alur perjalanan berita sebelum ditayangkan di televisi. Oke, langsung saja kita bahas pada poin pertama, yaitu ada pendahuluan yang menjelaskan tentang format berita. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu format berita. Format berita merupakan cara penyajian berita di media massa, terutama di media televisi. Nah, berita di media televisi dapat disampaikan dalam berbagai format. Dan untuk menentukan format mana yang akan dipilih, nah itu tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor dari ketersediaan gambar yang terbatas. Nah, jika gambar yang dimiliki sangat terbatas, maka reporter sulit menulis naskah berita yang panjang. Nah, maka dari itu, dibuatlah berita dalam format yang lebih singkat dan padat. Atau juga bisa dibuat dalam format tanpa gambar sama sekali. Nah, bagaimana sih momen terjadinya peristiwa tersebut? Nah, momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan, yaitu perkembangan terkini dari suatu peristiwa baru sampai ke produser. Nah, ketika siaran berita sedang berlangsung, sedangkan perkembangan itu terlalu penting untuk diabaikan. Nah, jika ditunda terlalu lama, perkembangan terbaru pun akan menjadi basi, atau bahkan stasiun televisi yang lain akan menayangkannya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita pada jenis format berita yang pertama, yaitu ada voice over. Voice over adalah format berita televisi yang lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Nah, ketika presenter membaca tubuh berita, gambar pun disisipkan sesuai dengan konteks si narasi. Net sound atau natural sound, suara lingkungan yang terekam dalam gambar biasanya dihilangkan. Tetapi biasanya net sound tetap dipertahankan untuk membangun suasana dari peristiwa yang diberikan. Jadi sebelum menulis naskah berita, tentu reporter harus melihat dahulu gambar yang sudah diperoleh. Nah, karena tetap saja narasi yang ditulis harus cocok dengan visual yang ditayangkan. Nah, voice over ini biasanya berdurasi sangat singkat, kisaran 20-30 detik. Kemudian jenis format berita yang kedua ada voice over graphic. Voice over graphic adalah format berita televisi yang lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Namun, ketika presenter membaca tubuh berita, tidak ada gambar yang menyertainya kecuali hanya grafik atau tulisan. Nah, hal ini mungkin terpaksa dilakukan karena peristiwa yang diliput sedang berlangsung dan redaksi belum menerima kiriman gambar peliputan yang bisa ditayangkan. Nah, hampir sama dengan voice over, hanya saja kalau voice over ini jadi format beritanya itu selain dibacakan lead in dan tubuh beritanya oleh presenter, juga disisipkan gambar sesuai dengan konteks isi narasi. Sedangkan voice over grafik hanya presenter hanya membacakan lead in dan tubuh beritanya saja tanpa menampilkan gambar berita tersebut, seperti itu. Jenis format berita yang ketiga yaitu ada sound on tape. Nah, sound on tape adalah format berita televisi yang hanya berisi lead in dan sound bit dari narasumber. Nah, jadi presenter hanya membacakan lead in beritanya saja,
kemudian disusul oleh pertanyaan narasumber atau shortbit tadi. Nah, format berita ini dipilih jika pernyataan dari narasumber dianggap lebih penting ditonjolkan daripada disusun dalam bentuk narasi. Nah, jadi pertanyaan yang dipilih untuk sound out type ini sebaiknya yang amat penting atau dramatis. Jadi bukan yang pernyataan datar-datar saja atau pernyataan yang biasa saja. Nah, format sound on type ini bisa bersifat sebagai pelengkap dari berita yang baru saja ditayangkan sebelumnya, atau bisa juga berdiri sendiri. Jadi durasi untuk sound out type ini disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya durasinya maksimal 1 menit saja. Nah, jenis format berita yang keempat yaitu ada voice over sound on type. Voice over sound on type adalah format berita televisi yang memadukan voice over dan sound on type. Jadi ini adalah gabungan dari voice over dan sound on type. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gabungan ini ialah lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter. Lalu pada akhir berita dimunculkanlah soundbite dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah dibacakan sebelumnya oleh presenter. Nah, format voice over sound on type ini dipilih jika gambar yang ada kurang menarik atau kurang dramatis, namun ada pernyataan narasumber yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi narasi pada akhir berita tersebut. Nah, untuk total durasi dari gabungan voice over dan sound on type ini diharapkan tidak lebih dari 30 detik. Nah, berarti ini dimana kisaran 40 untuk voice over dan 20 detik untuk sound on type. Kemudian jenis format berita yang kelima yaitu ada package. Nah, package adalah format berita televisi yang hanya lead in-nya yang dibacakan oleh presenter, tetapi isi beritanya merupakan paket yang terpisah. Jadi yang ditayangkan beritanya ditayangkan begitu presenter selesai membacakan lead in. Nah, paket berita ini sudah dikemas jadi satu kesatuan yang utuh dan serasi antara gambar, narasi, soundbite, dan bahkan grafis. Nah, lazimnya tubuh berita ditutup dengan narasi. Nah, format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah lengkap dan juga gambarnya dianggap cukup menarik dan dramatis. Nah, kalau dirasa penting, reporter akan muncul dalam paket berita tersebut atau stand up pada awal atau akhir berita. Durasi untuk paket ini maksimal total sekitar 2 menit 30 detik. Nah, jenis format berita selanjutnya yaitu ada live on cam. Sesuai dengan namanya, live on camera. Live on cam adalah format berita televisi yang disiarkan langsung dari lapangan atau lokasi peliputan. Sebelum reporter di lapangan menyampaikan laporannya, presenter terlebih dahulu membacakan lead in, kemudian presenter memanggil reporter di lapangan untuk menyampaikan hasil liputannya secara lengkap. Nah, laporan ini juga bisa disisipkan gambar yang relevan, karena siaran langsung memerlukan biaya telekomunikasi yang mahal. Tidak semua berita perlu disiarkan secara langsung. Format ini dipilih jika nilai beritanya amat penting, luar biasa, dan bahkan peristiwanya masih berlangsung. Nah, jika peristiwanya sudah berlangsung, perlu ada bukti-bukti yang ditunjukkan langsung kepada pemirsa. Nah, untuk live on cam ini berdurasi sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, jenis format berita selanjutnya yaitu ada live on type. Live on type adalah format berita televisi yang direkam secara langsung di tempat kejadian. Namun, siarannya ditunda atau delay. Jadi, reporter merekam terlebih dahulu dan menyusun laporannya di tempat liputan. Dan penyiarannya baru dilakukan kemudian. Nah, format berita ini dipilih untuk
menunjukkan bahwa reporter hadir di tempat peristiwa. Namun siarannya tidak bisa dilakukan secara langsung karena mempertimbangkan teknis dan biaya. Meskipun siarannya ditunda, aktualitas tetap harus terjaga. Nah, untuk live on tape ini durasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun biasanya lebih singkat dari format live on cam. Kemudian ada live by phone. Live by phone adalah format berita televisi yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Nah, lead-in ini beritanya dibacakan oleh presenter dan kemudian ia memanggil reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan laporannya. Nah, wajah reporter dan peta lokasi peristiwa biasanya dimunculkan dalam bentuk grafis. Jika tersedia, bisa juga disisipkan gambar peristiwa sebelumnya. Untuk jenis format berita selanjutnya yaitu ada phone record. Phone record adalah format berita televisi yang direkam secara langsung dari lokasi reporter meliput, tetapi penyiarannya dilakukan secara tunda atau delay. Nah, format ini sebetulnya hampir sama dengan live by phone, hanya saja teknis penyiarannya secara tunda. Format berita ini jarang digunakan dan biasanya hanya digunakan jika diperkirakan akan ada gangguan teknis saat berita dilaporkan secara langsung. Kemudian ada visual news. Visual news adalah format berita televisi yang hanya menayangkan atau rolling gambar-gambar yang menarik dan dramatis. Jadi hanya menampilkan gambarnya saja. Nah, presenter cukup membacakan lead-in dan kemudian visual ditayangkan tanpa tambahan narasi apapun, seperti apa adanya gambar tersebut. Nah, format ini bisa dipilih jika gambarnya menarik, memiliki natural sound yang dramatis. Nah, contohnya seperti suara jeritan orang ketika terjadi bencana alam atau kerusakan dan sebagainya. Nah, contoh berita yang layak menggunakan format ini yaitu pada menit-menit pertama terjadinya bencana tsunami di Aceh. Nah, untuk jenis format berita terakhir yaitu ada Vox Pop. Vox Pop merupakan dari bahasa Latin Vox Populi yang berarti suara rakyat. Vox Pop bukanlah format berita, namun biasa digunakan untuk melengkapi format berita yang ada. Nah, isinya ini biasanya adalah komentar atau opini dari masyarakat tentang suatu isu tertentu. Misalnya, apakah mereka setuju dengan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM? Nah, jumlah narasumber yang diwawancarai sekitar 4-5 orang dan diusahakan mewakili berbagai kalangan, baik itu tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan sebagainya. Nah, untuk durasi Vox Pop sebaiknya singkat saja dan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai struktur penulisan berita. Nah, dalam struktur penulisan berita ini ada perbedaan besar antara menulis naskah berita untuk didengar telinga, dan menulis untuk dibaca. Nah, narasi berita yang baik memiliki awal atau pembukaan, memiliki pertengahan, dan memiliki akhir atau penutupan. Jadi masing-masing ini memiliki maksud tertentu. Yang pertama itu awal atau pembukaan. Setiap naskah berita membutuhkan suatu pengait atau hook atau titik awal yang memberikan fokus yang jelas kepada pemirsa. Jadi awal dari tulisan memberitahukan pemirsa tentang esensi atau pokok dari berita yang mau dijelaskan, yang mau disampaikan. Nah, hal ini memberi suatu fokus dan alasan kepada pemirsa untuk menarik dan mau menyimak berita yang akan disampaikan. Kemudian itu ada pertengahan. Nah, karena semua rincian cerita tak bisa dijelaskan dengan kalimat-kalimat pertama, nah jadi cerita dikembangkan pada bagian pertengahan naskah. Bagian pertengahan naskah ini memberikan rincian dan lead dan menjawab hal-hal yang ingin diketahui oleh pemirsa.
Nah, untuk memudahkan pemirsa dalam menangkap isi berita, sebaiknya kita membatasi diri pada 2 atau 3 hal penting saja di bagian tengah ini. Nah, untuk akhir atau penutupan, jangan akhiri naskah berita tanpa kesimpulan. Rangkumlah dengan mengulang butir terpenting dari berita tersebut. Manfaatnya bagi pemirsa atau perkembangan peristiwa yang diharapkan akan terjadi. Poin selanjutnya yaitu ada rumus 5C untuk penulisan berita di media televisi. Yang pertama yaitu ada konversasional. Nah, untuk konversasional atau percakapan, berita ini dibuat dengan gaya bahasa bertutur seperti percakap sehari-hari karena ini adalah gaya bahasa yang akrab dan biasa didengar oleh orang lain. Tulisan naskah berita ini seperti gaya orang yang sedang berbicara atau bercakap-cakap. Rumus C yang kedua yaitu clear. Nah, batasi kalimat untuk satu gagasan saja, karena hal ini akan memudahkan para pendengar untuk menangkap dan memahami isi dari berita tersebut. Rumus C selanjutnya ada concise. Nah, concise ini gunakan kalimat-kalimat yang bersifat pernyataan atau deklarasi atau deklaratif. Nah, tulisan kalimat-kalimat yang pendek dan ringkas. Cobalah membatasi agar kalimat yang ditulis tidak lebih dari 20 kata. Selanjutnya ada complain. Rumus C keempat yaitu ada complain. Nah, tulislah dalam bentuk kalimat aktif. Nah, karena para penulis berita menggunakan kalimat aktif karena lebih kuat dan lebih menarik. Selain itu, kalimat aktif juga lebih pendek daripada kalimat pasif. Nah, untuk rumus terakhir yaitu ada clause free. Nah, kalimat atau pernyataan clause adalah pernyataan klise adalah pernyataan yang sudah terlalu sering digunakan di media. Nah, pernyataan klise ini mungkin tidak akurat dan salah arah. Namun, banyak reporter merasa sulit menghindari pernyataan seperti ini. Untuk poin selanjutnya yaitu ada aturan-aturan dasar. Nah, aturan ini bertujuan untuk membuat isi berita tersebut lebih mudah dipahami oleh pemirsa. Juga dapat memudahkan presenter atau reporter di lapangan untuk membacakan berita tanpa kesalahan. Yang pertama yaitu ada angka. Nah, dalam penulisan angka ini, sebutkan jelas angka dari 1 sampai 11. Lebih dari 11, nah maka ditulis dalam bentuk angka 12, 14, 25, dan seterusnya. Kemudian yaitu ada singkatan dan akronim. Nah, tuliskan dengan jelas singkatan sebagaimana Anda ingin mendengarnya on air. Kemudian ada punctuation. Nah, punctuation ini untuk jangan menggunakan punctuation dalam penulisan berita juga. Kolon atau semikolon, koma juga jarang digunakan dalam naskah untuk menandai jeda atau perubahan pemikiran. Kemudian ada nama. Nah, selalu gunakan nama dan gelar sederhana dan bertutur. Nah, jika Anda mengidentifikasi seseorang dengan gelarnya, maka tulis gelar itu di depan nama mereka. Seperti ketika kita memberi atribusi, kita bisa menambahkan informasi identifikasi lain sesudah menyebutkan nama tersebut. Kemudian ada spelling. Nah, salah menyebut kata atau salah mengeja biasa terjadi pada presenter. Nah, itulah sebabnya sebelum tampil di layar televisi, mereka memang sebaiknya membaca dulu naskah beritanya. Namun hal ini tidak dilakukan karena berbagai sebab. Selanjutnya ada grammar atau tata bahasa. Nah, tata bahasa yang buruk bisa berdampak jelek pada penampilan presenter. Nah, maka periksalah selagi naskah berita untuk menghindari tata bahasa yang buruk sebelum naskah berita tersebut diserahkan pada presenter. Yang terakhir yaitu ada lead yang menjual. Nah, setiap berita harus dimulai dengan kalimat lead in yang kuat.
Lead yang paling efektif biasanya mengacu kepada beberapa aspek dari berita. Nah, yang dianggap penting untuk menarik bagi pemirsa. Nah, untuk aspek ini dinamai hook. Kenali aspek dalam berita itu dan akan memancing perhatian pemirsa dan gunakanlah pada kalimat lead. Lead semacam itu akan memelihara tingkat perhatian dari pemirsa televisi. Untuk poin selanjutnya yaitu ada metode triangulasi. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode triangulasi ini, yang pertama itu televisi sifatnya sekilas dan pesan cepat terlupakan, konsekuensi harus membuat kalimat atau kata yang mudah diingat. Selanjutnya, pesan televisi yang disajikan dalam bentuk audio visual atau suara dan gambar, no picture, no news, konsekuensi. Jangan memberikan penjelasan terhadap gambar. Selanjutnya ada gambar dalam televisi sangat terbatas. Konsekuensi kamera harus merekam apa yang ingin diketahui oleh pemirsa. Terakhir, televisi lebih mengutamakan gambar atau visual. Untuk konsekuensinya, mendahulukan adanya gambar ketimbang artistik gambar, karena pemirsa lebih tertarik pada gambar daripada kata-kata. Nah, lalu bagaimana sih proses pengelolaan berita di redaksi? Nah, pertanyaan ini akan dibahas. Yang pertama, praproduksi. Sebelum memproduksi tersebut akan menentukan materi, kemudian pemilihan bentuk liputan, dan terakhir adalah penugasan liputan. Jika praproduksi tersebut sudah selesai, maka lanjut pada pratayang. Yang pertama itu ada inventarisir materi, kemudian pemilihan materi, terus pemilihan format penayangan, kemudian membuat atau koreksi skrip, selanjutnya pemilihan gambar, dan yang terakhir yaitu adalah editing. Nah, untuk alur perjalanan berita sebelumnya ditayangkan di televisi. Nah, sekembalinya dari lapangan, reporter harus segera melapor kepada produser mengenai berita yang baru saja diliputnya. Nah, jika produser setuju berita tersebut dibuat menjadi berita paket, maka reporter langsung membuatkan intro beritanya. Nah, setelah intronya selesai, reporter melakukan review dan logging, mencatat gambar-gambar yang akan dipakai dan memilih scenes. Selanjutnya, reporter menulis naskah berita atau narasi untuk voice over, disesuaikan dengan gambar dan scene yang dipilih oleh reporter. Nah, setelah naskah berita atau narasi selesai, maka reporter melakukan perekaman suara atau dubbing. Inilah yang disebut voice over. Nah, terakhir mengedit gambar dan menggabungkan dengan narasi atau mixing hingga menjadi hasil edit yang siap untuk ditayangkan. Jadi itu disebut final cut. Nah, pembahasan tadi sekaligus menutup presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Saya Ning Azmina Fadilah, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf jika pembahasan yang saya berikan kurang berkenan karena masih banyak pembelajaran yang harus saya pelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.